Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan tentang iman, Saudara. Bagaimana kita bisa hidup di dalam iman. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan seluruh keberadaan kita ini. Fokuskan pada firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, hidup kami ini seperti uap, sebentar saja lalu lenyap. Tapi sebelum itu terjadi, kami mau hidup seturut kehendak Tuhan, berjalan dalam iman. Ajari kami ya Tuhan di pagi hari ini, melalui mulut hamba-Mu ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita mengerti berjalan dengan iman itu seperti apa, maka sebenarnya tidak akan ada rasa ketakutan dalam hidup kita. Masalahnya banyak orang berjalan hidupnya itu dengan keraguan-raguan, dengan ketidakmengertian, atau dengan pengertian yang salah bahkan. Makanya banyak orang khawatir atau takut nanti besok apa yang terjadi dalam hidupku. Takut kalau suaminya selingkuh. Takut kalau istrinya tidak setia. Takut keadaan ekonomi kok susah-susah begini. Takut dengan masa depan yang belum jelas. Berbagai macam ketakutan ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Ya. Saya bacakan satu nas Alkitab. 2 Korintus 5 ayat 7. Saudara. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Banyak orang ingin melihat dulu, sehingga baru percaya. Tetapi tidak semua hal bisa kita lihat lebih dulu, saudara. Untuk itulah dibutuhkan iman. Bagaimana seseorang, contoh sederhana ya, bagaimana seseorang mau jadi juara, dia mau lihat dulu bagaimana rasanya jadi juara, ya nggak bisa. Kita harus mengimani kalau kita berusaha sungguh-sungguh, kita bisa jadi juara. Misalnya begitu. Ya. Nah, jadi dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada semacam persimpangan. Kita mau memilih belok kiri, belok kanan, atau lurus. Apakah kita mau berjalan dengan iman atau menyerah pada ketakutan? Banyak orang yang mengalami depresi itu sebenarnya menyerah pada keadaan. Tidak ada perlawanan dalam dirinya sehingga terjadi depresi. Dunia penuh dengan ketidakpastian, itu sudah pasti. Ya. Masalah itu berbagai macam, keuangan, kesehatan, masa depan, bahkan hubungan kita dengan teman-teman kita, saudara kita sendiri, dengan orang tua. Nah, jika kita terus-menerus hidup dalam ketakutan, maka kita akan makin hari makin cemas dan depresi akhirnya. Itulah sebabnya Tuhan memanggil kita untuk hidup berjalan di dalam iman. Berjalan dengan iman, bukannya berjalan dengan keraguan-raguan. Ya, iman yang benar tentunya. Mengapa kita harus berjalan dengan iman? Sebab segala sesuatu dalam ketidakpastian hanya satu yang pasti, bahwa Tuhan beserta kita. Makanya kita mesti punya iman yang benar. Dialah gunung batuku. Apapun bisa terjadi dalam hidupku ini. Sakit, sehat, sukses, gagal, itu pun bisa dipakai Tuhan untuk memperbaiki hidup kita, untuk mendidik kita semua. Makanya kalau kita beriman yang benar, iman kepada Tuhan yang benar, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak menjadi masalah. Karena kita percaya itu yang terbaik menurut Tuhan. Ya. Jadi jangan hidup berjalan dengan kemauan sendiri. Nanti bagaimanapun akan berujung kekecewaan, berujung dengan ketakutan, dan lain sebagainya. Kita harus meneladani
tokoh-tokoh Alkitab, terutama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjalan dengan iman, dengan kesetiaannya kepada Bapaknya. Ia bergantung penuh dengan Bapaknya, bahwa Bapa yang mengutusnya untuk melakukan segala sesuatunya di bumi ini. Nah, itu teladan yang sempurna. Bahkan ia rela mati, taat sampai mati di kayu salib. Nah, jadi kalau hari ini kita merasa iman kita masih kecil atau meragukan segala, jangan saudara, ya. Segala sesuatu memang dimulai dari kecil dulu, tetapi lama-lama akan bertumbuh makin besar. Jadi pagi hari ini saya berharap kita semua mendapatkan rema bahwa kita harus berjalan dalam iman. Dengan iman kita berjalan menuju masa depan, menyambut setiap harinya, hari demi hari. Minggu pun berganti minggu, bulan pun berganti bulan, tahun akhirnya berganti tahun, dan akhirnya kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Oleh sebab itu, hari ini mari kita berjalan dengan iman, saudara. Jangan ragukan kuasa Tuhan, jangan ragukan cintanya Tuhan. Jadi kalau kita diizinkan sakit, tentu ada maksud Tuhan. Mungkin kita harus menjaga kesehatan kita lebih baik, atau mungkin juga supaya kita jangan sombong, supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan, supaya kita tahu tempat perlindungan kita, tempat kita minta tolong itu hanya Tuhan. Ya, bahkan dalam keadaan sakit, sebenarnya kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan. Saya sedang kurang enak badan sebenarnya, tetapi tetap semangat, saudara. Yang gak enak badan kan cuma fisik kita saja, tapi jiwa dan roh kita tetap menyala-nyala. Begitu ya, saudara ya. Jadi kita semua harus belajar berjalan dengan iman. Maksudnya apa sih berjalan dengan iman? Maksudnya kita menjalani hidup kita ini menit demi menit itu harus dengan iman yang kokoh. Kalau seseorang imannya kokoh dan benar, tidak mungkin ia menyimpang ke kiri ke kanan. Berjalan dengan iman maksudnya itu, bukan hanya begini, aku imani semua pasti sukses, aku imani semua pasti ku dapat. Bukan itu, bukan hanya itu. Iman itu termasuk aku lakukan bagianku Tuhan. Setelah itu terserah Tuhan saja hasilnya. Apapun hasilnya, aku akan mengucap syukur, sebab Engkaulah gembalaku yang baik. Mestinya begitu, saudara, ya. Jadi jangan sembarangan mengaminkan sesuatu tidak dengan sungguh-sungguh. Kalau sesuatu itu tidak benar, memang tidak harus diaminkan. Tapi kalau itu benar, berani mengatakan amin, harus dengan iman yang benar. Kalau enggak, itu namanya mempermainkan Tuhan. Dengan iman yang benar, iman yang kokoh, aku percaya Tuhan bahwa Engkau besertaku, bahwa segala sesuatu yang kualami ini mendatangkan kebaikan jika kita mengasihi Tuhan. Dan begitu ya. Jadi mulai sekarang lupakan keraguan-raguan, saudara. Mari kita sambut hari demi hari dengan iman yang benar. Tuhan Yesus jelas sebagai pokok keselamatan, sebagai teladan yang abadi bagi kita semua. Kita harus seperti Tuhan Yesus. Jika kita sedang merasa keraguan-raguan, kita ingat Tuhan Yesus saja, yang melakukan kehendak Bapaknya dan menyelesaikannya. Kita juga sama, saudara. Kita harus melakukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, dan menyelesaikannya. Percuma memulai proyek tapi tidak diselesaikan. Ada orang-orang yang memulainya dengan roh, sudah benar hidupnya pertama, tapi mengakhirinya dengan daging. Nah, binasa juga. Ya. Jadi berjalan dengan iman akan terlihat dari bagaimana seseorang itu hidup. Kalau ia berjalan dengan iman, hidup di dalam imannya,
maka ia tidak berani ngomong sembarangan. Maka ia tidak akan pernah berani berbuat dosa. Maka kesukaannya adalah berkenan bagi Tuhan. Itu. Jadi biarlah setiap pagi seperti ini bukan hanya menjadi kebiasaan, saudara. Memang ini kebiasaan yang baik, tapi jangan hanya menjadi kebiasaan. Hendaknya setiap pagi kita memetik remanya. Sehingga dari hari ke hari, iman kita semakin tumbuh. Dan kita makin mengerti bagaimana hidup berjalan dengan iman. Kita percaya bukan karena melihat bukti. Kita percaya meskipun belum melihat buktinya. Sebab kalau Tuhan yang janji, kita tidak perlu ragukan. Iman yang benar akan membawa kita kepada hidup yang damai sejahtera. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah pagi ini kami memetik rema daripada renungan ini dan menjalaninya, menghidupinya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk gereja mula-mula GMM. Terima kasih untuk pelayan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat dimanapun berada. Terima kasih, kami imani semuanya. Semua berkat sudah turun atas kami. Dan kami mau sambut hari ini, dari pagi ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.